Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kiki Fauzia Andriani dari kelas PGSDC 2018. Hari ini saya akan melakukan simulasi pembelajaran IPA di SD dengan materi perubahan wujud benda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Nah, apakah adik-adik tahu mengapa air yang dipanaskan terlalu lama akan habis? Lalu, mengapa es batu bisa mencair? Ayo kita cari tahu. Mari perhatikan video animasi berikut ya. Perubahan wujud benda. Apakah kalian tahu apa sih penyebab perubahan wujud benda? Nah, perubahan wujud benda terjadi karena benda menerima atau melepaskan kalor. Macam-macam perubahan wujud benda. Yang pertama yaitu mencair. Contohnya, saya mempunyai coklat batang padat. Jika dipanaskan, maka akan menjadi coklat cair. Jadi, jika benda padat dipanaskan, maka akan mencair. Nah, yang kedua yaitu membeku. Contohnya, apakah kalian pernah membuat es krim? Nah, adonan es krim yang awalnya cair, jika dimasukkan ke dalam kulkas, maka akan berubah menjadi beku. Jadi, jika benda cair dimasukkan ke dalam kulkas, maka akan membeku. Yang ketiga yaitu menguap. Contohnya, apakah kalian pernah melihat bensin di tempat yang terbuka tutupnya? Lama-kelamaan, jika dibiarkan, bensin tersebut akan habis dan berubah menjadi gas. Jadi, benda cair yang berubah menjadi gas disebut menguap. Selanjutnya, yang keempat, mengembun. Contohnya, apakah kalian pernah melihat bunga atau daun di pagi hari? Maka akan terlihat titik-titik air atau titik embun. Nah, ini disebut mengembun karena gas berubah menjadi benda cair. Selanjutnya yang kelima yaitu menyublim. Contohnya, di dalam lemari ada sebuah kamper atau pewangi lemari. Jika dibiarkan, kamper tersebut akan habis dan berubah menjadi gas. Jadi, bentuk padat kamper berubah menjadi gas dinamakan menyublim. Yang keenam yaitu mengkristal. Contohnya, pada sebuah praktikum, kapur barus dicampur dengan pasir, kemudian dipanaskan. Maka kapur barus akan mengeluarkan uap dan uap tersebut mengendap menjadi kristal-kristal. Nah, dari situ gas menjadi padat dinamakan mengkristal. Nah, sudah paham kan macam-macam perubahan wujud benda? Demikian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Setelah kalian melihat video animasi tersebut, pasti sudah menemukan jawabannya kan? Tapi kakak akan menjelaskan kembali materi perubahan wujud benda agar adik-adik bisa lebih memahami materi ini. Pertama-tama, kita harus mengetahui apa saja sih wujud benda itu. Nah, wujud benda dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu benda padat, yang kedua benda cair, dan yang ketiga benda gas.
Nah, contoh dari benda padat yaitu spidol, koin, dan lilin. Dan contoh dari benda cair yaitu air, minyak, dan bensin. Kemudian contoh dari benda gas yaitu oksigen, udara, dan api. Selanjutnya, kita akan belajar macam-macam perubahan wujud benda. Yang pertama yaitu mencair. Mencair yaitu perubahan wujud benda dari benda padat menjadi benda cair. Contohnya, pada saat kita memanaskan coklat. Nah, coklat yang awalnya berbentuk padat, jika dipanaskan akan melebur menjadi coklat cair. Nah, ini yang dinamakan mencair. Contoh lainnya yaitu pada saat kita menyalakan lilin. Lilin yang awalnya berbentuk padat, kemudian kita nyalakan dengan api, terkena panas, maka akan meleleh. Nah, ini juga disebut mencair. Kemudian es batu yang dibiarkan di tempat terbuka juga akan berubah menjadi air. Nah, ini juga dinamakan mencair. Yang kedua yaitu membeku. Membeku yaitu perubahan wujud benda dari benda cair menjadi benda padat. Contohnya pada saat kita membuat es krim. Adonan es krim awalnya berbentuk cair, kemudian dimasukkan ke dalam kulkas, maka akan berubah menjadi es krim padat. Nah, ini disebut membeku. Contoh lainnya yaitu air yang dimasukkan ke dalam freezer, maka akan menjadi es batu. Ini juga disebut membeku. Kemudian, lelehan lilin yang berbentuk cair, jika didiamkan beberapa saat, maka akan menjadi padat kembali. Hal ini juga disebut dengan membeku. Yang ketiga yaitu mengembun. Mengembun adalah perubahan suatu wujud benda dari benda gas menjadi benda cair. Contohnya yaitu pada pagi hari tumbuhan akan terlihat basah dengan titik air atau embun. Hal ini disebabkan karena udara berubah menjadi benda cair. Contoh lainnya yaitu gelas yang diisi dengan es batu. Maka permukaan luar gelas akan menjadi basah. Hal ini juga disebut mengembun. Yang keempat yaitu menguap. Menguap adalah perubahan wujud benda dari benda cair menjadi benda gas. Contohnya bensin jika dibiarkan di wadah yang terbuka, lama-kelamaan akan habis. Hal ini benda cair berubah menjadi gas, maka disebut dengan menguap. Kelima adalah menyublim. Menyublim adalah perubahan wujud benda dari benda padat menjadi benda gas. Contohnya yaitu kamper atau pewangi lemari. Jika dibiarkan, lama-kelamaan kamper tersebut akan habis. Jadi, kamper yang awalnya berbentuk padat terkena udara, maka akan menjadi gas. Hal ini yang dinamakan menyublim. Contoh lainnya yaitu kapur barus yang didiamkan di dalam lemari juga akan habis jika terkena udara. Yang terakhir atau yang keenam yaitu mengkristal. Mengkristal adalah perubahan wujud benda dari benda gas menjadi benda padat. Contohnya yaitu pada saat praktikum kapur barus. Kapur barus dipanaskan, kemudian akan berubah menjadi uap atau berubah menjadi gas. Kemudian gas tersebut akan mengendap di bagian atas, akan membentuk butiran-butiran kristal. Hal ini dinamakan mengkristal.
contoh lainnya yaitu bunga es yang menempel di dalam freezer. Itu juga disebut dengan mengkristal. Nah, materi perubahan wujud benda sudah kakak sampaikan. Kakak harap adik-adik tetap belajar di rumah ya, dengan mengerjakan lembar kerja siswa yang sudah kakak sediakan. Kakak akhiri pembelajaran hari ini. Marilah kita berdoa untuk menutup pembelajaran. Semoga ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.